Baik, waktu sudah pukul 14.00 WIB. Kita akan mulai webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang para peserta webinar AMC Group Indonesia pada hari ini, Rabu 17 Juni 2020, dengan judul Opportunity and Breakthrough in Sales After Large-Scale Social Restriction. Senang berjumpa dengan Anda para seminar hari ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Amin. Perkenalkan, saya Nelvi Oktiani, host yang akan memandu webinar hari ini. Webinar ini diorganisir oleh AMC Group Indonesia dengan bekerja sama dengan Information and Certification Center for Qualification atau ICTQ di bawah naungan Econit, yang setiap minggunya kami akan memberikan webinar dengan topik yang menarik. Info lebih lengkap apa saja tema webinar setiap minggunya, Anda dapat mengakses website kami di amctraining.edu.au atau Anda juga dapat mengakses di ictq.id/training. Sebelum memulai webinar ini, saya akan menjelaskan peraturan yang harus diperhatikan oleh para peserta. Yang pertama, untuk mengkonfirmasi kehadiran para peserta, yang pertama adalah mohon untuk masing-masing peserta webinar menuliskan di kolom chat dengan format nama lengkap, spasi, email Anda masing-masing. Bisa dimulai dari sekarang. Yang kedua, mohon izin untuk mematikan audio dan video agar suasana webinar lebih kondusif, terutama ketika pemateri memberikan materinya. Oke, bisa dipahami? Yang ketiga, mohon selama sesi pemberian materi tidak menginterupsi narasumber. Ya. Dan 4, para peserta yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda melalui chat yang ditujukan langsung ke saya, hostnya. Ya. Yang kelima, untuk sesi tanya jawab akan kami buka di akhir sesi. Jadi pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk ke dalam chat kami akan kami tampung terlebih dahulu dan akan kami berikan jawabannya di akhir sesi. Gitu. Paham? Semoga bisa dapat dipahami ya. Moderator siang hari ini adalah Bapak Lawrence Ivan Taruman. Beliau adalah Direktur dari AMC Group Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua 3 Bidang Sertifikasi di ASP3I. Pak Ivan memulai karirnya sebagai Direct Marketing yang mengantarkannya ke pelatihan sales, sehingga beliau meniti karir di bidang human resource mulai dari perusahaan kecil, menengah, sampai perusahaan multinasional. Dari industri fast-moving, consumer goods, jasa, dan pertambangan, Pak Ivan telah bekerja di berbagai bidang tersebut. Ambillah beberapa nama perusahaan seperti Berlian Group, Orang Tua Group, Orbex Corp, sampai Leighton Group. Pak Ivan telah bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Oke, baik Pak Ivan, langsung kita sambut. Halo Pak Ivan. Halo Nelvi, apa Halo. kabar siang ini? Baik Pak, baik. Terima kasih. Sehat siang ini? Sehat Pak, Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Sehat, sekarang masih work from home. Saya kebetulan hari ini ada di rumah. Oh iya, Bapak sudah masih di home ya Pak ya kerjanya ya? Oke, baik. Enggak aktif di kantor juga. Iya, oke baik Pak. Oke, Iya, bagaimana ya, Pak? Silakan Bu Nelvi. Iya, untuk mempersingkat waktu Pak, kita langsung mulai saja ya Pak ya? Ya, boleh. Oke, silakan Pak Ivan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nelvi sebagai host. Selamat siang para peserta semuanya. Selamat datang di dalam acara webinar AMC bertajuk Opportunity dan Breakthrough di dalam penjualan pasca PSBB. Siang ini saya yakin sekali bahwa kita ini berkumpul di sini bukan karena suatu kebetulan. Karena kita berkumpul semua di sini adalah suatu pilihan. Karena pada waktu Anda mendaftarkan diri, itu bukan suatu kebetulan. Anda sudah memilih untuk join, memilih untuk belajar, memilih untuk mendengarkan sharing, dan membuktikan bahwa Anda adalah
manusia yang mau belajar. Karena manusia yang mau belajar adalah manusia cerdas. Karena Anda adalah manusia cerdas. AAMC. Baik teman-teman, boleh nggak kalau kita hangatkan sedikit suasana? Silahkan nyalakan dulu mic-nya, semua nyalakan mic-nya dulu. Silahkan para peserta nyalakan mic-nya terlebih dahulu semuanya. Di paling bawah kiri. Nah, dinyalakan dulu mic-nya. Mau dinyalakan kameranya juga boleh. Kita mau lihat ini teman-teman siapa-siapa saja yang hadir di sini. Masih ada beberapa teman-teman yang belum nyalakan. Bu Ratna, Bu Karin. Oke, baik. Dan kesempatan belajar inilah yang saya yakini membuat kita di dalam era new normal ini semakin lama semakin strong. Kakak ini ya gue ya. This is what make me stronger. Make us stronger and stronger. Kita akan berinteraksi sedikit. Sekarang teman-teman, jika saya katakan apa kabar, maka teman-teman akan memberikan salam seperti ini. Saya luar biasa, Anda luar biasa. Tunjuk ke kamera Anda. Ya, seperti ini. Saya luar biasa, Anda luar biasa. Dan kemudian lambaikan tangan kepada teman-teman. Oke, bisa begitu? Bisa ya? Oke ya. Tapi kita harus kompak ini. Kita harus kompak karena dalam memasuki era daripada era apa ini? Era new normal ini kita harus kompak karena era new normal bukan era yang gampang, ya. Kita tahu semua. Oke, sekali lagi ya. Jika saya bicara apa kabar, teman-teman akan tunjuk saya luar biasa, Anda luar biasa. Ya, tunjuk ke kameranya, kemudian kasih lambai. Kita sama-sama lakukan ya, teman-teman. Siap? Ya, siap, Pak. Apa kabar? Saya luar biasa. Anda luar biasa. Alam. Anda luar biasa. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, teman-teman. Bisa dimatikan terlebih dahulu mic-nya supaya nggak ditegur oleh panitia ini. Lama-lama mic dinyalain, saya ditegur. Berbincang-bincang mengenai penjualan, memang hampir setiap usaha itu mempunyai ujung tombak, yaitu penjualan. No sales, no company. Sehingga profesi sales dan marketer merupakan satu profesi yang sangat menjanjikan. Saya pribadi juga berawal dari seorang sales, kembali tahun 1994. Waktu itu saya masih kuliah di Jakarta. Dilemanya adalah, ketika orang tua, atau Anda sebagai orang tua, atau sebagai kakak mungkin, ada anak Anda atau adik Anda bilang, saya mau sekolah kedokteran, pasti bangga. Saya mau jadi engineer mesin, saya pasti bangga. Saya mau sekolah hukum, pasti bangga. Tapi ketika anak Anda atau adik Anda bilang, saya mau jadi salesman, bangga tidak? Belum tentu ya. Karena memang ini dilemanya. Ujung tombak sebuah perusahaan, profesi yang menjanjikan, bahkan hampir semua, 90% daripada CEO atau presiden direktur dari sebuah perusahaan, awalnya mempunyai profesi sebagai marketer atau penjual. Acara ini juga, seperti dikatakan tadi, berkat kerjasama antara ICCQ, Econit, dengan ASP3I. Saat ini juga saya ingin memperkenalkan ASP3I adalah Asosiasi Profesi Penjual dan Pemasar Indonesia, di mana ASP3I akan menjadi suatu wadah di mana kita saling membantu, saling sharing, dan juga saling peduli atas profesi sales dan marketing ini. Dalam masa pandemi seperti sekarang, yang minggu lalu saya sudah bahas dengan istilah new normal. Mungkin dengan kacamata lain, malah ini menjadi abnormal. Karena memang keadaan tidak bisa kembali kepada semula atau sesuai dengan yang kita harapkan. Toko banyak yang tutup,
bisnis-bisnis banyak yang stagnan, bahkan ada beberapa yang stop operasional. Bahkan ada beberapa yang mengalami pengurangan karyawan. Pertanyaan besar untuk kita adalah, apakah kita bisa bangkit? Nah, acara-acara seperti ini, mengenai salah satunya adalah peluang dan terobosan di dalam penjualan, merupakan satu acara yang bisa membuat kita kembali lagi at least dalam bentuk semangat. Nah, hari ini kita sangat beruntung nih teman-teman. Kita ketemu dengan dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Mereka ini berasal dari dua latar belakang yang berbeda, satu dengan yang lain. Ibaratnya adalah seperti asam dari gunung, yang satu lagi garam dari laut. Ketemunya dikuali, jadi sayur asem. Satu dari kalangan profesional, satu lagi dari kalangan wira swasta. Inilah kebinekaan tunggal kita. Berbeda-beda, tetapi tetap di dalam dunia penjualan dan pemasaran. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Pak Priyanda Prawidya Ora, atau dipanggil Pak Rian. Saat ini beliau sebagai Ketua Umum daripada ASP3I, dan juga Direktur Marketing dari Rumah Sakit Ibu Group Hospital. Beliau mengenyam pendidikan S2 di Healthcare Marketing dan memulai karirnya sebagai seorang staf di bank dan akunting. Lalu mulai kembali ke jalan yang benar sebagai marketing dari sebuah rumah sakit di Jakarta. Meniti karir dari asisten marketing sampai dengan sekarang menjadi direktur marketing. Dan semuanya itu luar biasa karena semuanya berkaitan dengan dunia healthcare. Katakanlah Rumah Sakit Bintaro, Eka Hospital, ResMed Indonesia, Jakarta Medical Center, bahkan BUMN di bidang healthcare yaitu Kimia Farma. Mantap betul. Beliau ini boleh dibilang sudah katam di dunia healthcare, khususnya di marketing dan sales. Selamat siang, Pak Rian. Selamat siang, Pak Ivan. Senang ketemu lagi, Pak, dengan Bapak. Masih tetap semangat seperti dulu, Pak. Tetap semangat, ya, tetap ganteng ya, Pak Rian, ya, luar biasa memang. Nah, sumber yang kedua, kita perkenalkan juga, ini ada seorang wira swasta. Selamat siang, Pak Gusde, atau nama lengkapnya adalah Bapak Ida Bagus Nama Rupa, yang dikenal dengan panggilan Pak Gusde. Jeng siang, Pak. Sekarang beliau ini banyak menjabat atau sekarang menjabat menjadi direktur daripada Pot Coklat sekaligus founder daripada Pot Coklat. Beliau ini merupakan contoh yang luar biasa dari seseorang entrepreneur Indonesia yang sejati, asli dari Bali, zero to hero. Memulai pekerjaannya dari cleaning service, beliau beranjak ke adventure guide. Lalu beliau juga mahir berbahasa Inggris dan Italia. Kita mau cek bahasa Italianya. Come stai, Mr. Grab, Mr. Gusde? Ehi, I'm bello, molto bello, grazie mille. Come stai te, Mr. Ivan? Sì. Luar biasa, luar biasa. Beliau juga pernah menjabat sebagai GM dari True Bali Experience. Beliau ini orang yang tidak pelit-pelit membagikan ilmu, dan ilmu yang dimiliki itu beliau bagikan sebagai trainer hospitality dan karakter development, dan juga merupakan salah satu pendiri daripada sekolah Trihita Eco School di Karangasem, Bali. Dan tidak ketinggalan pula kontribusi beliau yang sangat luar biasa sebagai ketua pengelola desa wisata di Bali. Sungguh luar biasa. Dan kita sangat beruntung hari ini bisa mendapatkan ilmu baru dari beliau. Kita sapa langsung Pak Gusde, selamat siang. Jeng siang, Pak Ivan. Selamat siang. Kabar Bali, Pak? Ya, baik-baik, Pak. Sehat selalu. Hari ini saya lihat Pak Gusde berpakaian putih-putih ini. Mungkin ada sesuatu yang spesial, Pak. Ada perayaankah di Bali hari ini? Ya, sebenarnya setiap hari itu hari spesial buat kami, Pak. Cuman kebetulan hari ini pas banget. Sesuai tradisi Bali, hari ini itu turunnya Dewi Berkah, Dewi Rezeki, Pak. Jadi orang Bali hari ini sedang menyambut rezeki, Pak, di tengah pandemi. Semoga kita semua, seluruh Indonesia, ketiban rezeki juga, Pak. Amin. Nah,
betul-betul luar biasa. Hari ini bukan saja kita mendengarkan webinar, mendapatkan ilmu, tapi juga kita hari ini juga mendapatkan rezeki. Oleh-oleh spesial dari Bali. Meskipun saya udah pengen ke Bali, nggak kesampaian ini. Belum kesampaian karena COVID. Sun, Pak Baik. Sun. Pertama-tama saya mau tanyakan dulu ya kepada Pak Rian. Pak Rian, pandemi ini kan benar-benar berdampak nih bagi kesehatan masyarakat. Bahkan sampai ada ribuan yang mati di Indonesia. Bahkan kalau kita bicara ratusan ribu, hampir jutaan di seluruh dunia. Dan ini tentu saja sangat berkaitan dengan dunia healthcare. Melihat kebutuhan tenaga medis yang begitu meningkat dan begitu tajam, boleh nggak kira-kira Bapak siarkan kepada kita apakah dampak dan tantangan bagi dunia healthcare sekarang ini, khususnya berkaitan dengan strategi dan pemasaran. Untuk teman-teman kita ini yang di posisi sales dan pemasar, bukan hanya pemasar, udah penasaran nih Pak dari tadi. Apa opportunity dan breakthrough-nya dari dunia healthcare? Silakan Pak Rian. Baik, terima kasih Pak Ivan. Saya menyapa dulu semua peserta webinar siang ini. Dahsyat ini, jadi tetap semangat walaupun kondisi masih belum stabil ya. Ya, kalau dari sisi rumah sakit Pak Ivan, rumah sakit itu tuh mempunyai dua sisi yang sebetulnya agak berbeda ya, dalam arti mungkin bisa jadi konflik atau saling dukung akan baliknya. Di satu sisi ada sisi dari pelayanan, tapi dari satu sisi lagi adalah sisi bisnis, Pak. Nah, ini dalam kondisi seperti ini, saya tidak bicara masalah ke COVID ya, sudah pasti ya Bapak Ibu tahu bagaimana hari ke hari berita di televisi korban, bukan korban, tapi positif, tapi juga sembuh, dan ada tenaga medis yang terpapar. Itu memang sudah jadi bagian dari sisi kami di pelayanan. Tapi ada sisi bisnis juga, Bapak Ibu, yang sekarang juga tergerus. Contoh misalnya, tentunya kunjungan pasien ke rumah sakit sangat terbatas saat ini. Mereka paranoid untuk datang ke rumah sakit. Walaupun rumah sakit kami sudah proklaim bahwa kami rumah sakit yang safety, karena tidak merawat pasien COVID. Tapi tetap ada keraguan-keraguan untuk datang ke rumah sakit merasa, waduh nanti kalau datang ke sana terpapar atau bagaimana. Nah ini kan menurunkan revenue kami. Tapi di satu sisi, tim kami harus memakai APD, hand sanitizer harus disiapkan, cost-nya tinggi. Kadang-kadang teman-teman di profesi saya selalu yang di luar healthcare, wah asik nih, rame ya rumah sakit, wes. Tapi ada satu sisi juga yang jadi beban cost-nya tinggi, pendapatannya turun. Nah, disinilah nanti kita akan sharing bagaimana kita menyikapi hal ini. Bahkan sebelum pandemi ini terjadi, kami sudah prepare untuk hal ini. Itu sih Pak Ivan. Jadi memang kami termasuk industri yang cukup terpukul saat kondisi ini. Di satu sisi harus tetap memberikan pelayanan yang baik, tetapi sisi revenue turun dan cost-nya cukup tinggi. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Rian. Dan Pak Rian, materi-materi yang Pak Rian sudah siapkan untuk dibagikan ke kita langsung saja kepada Pak Rian untuk memasuki materi selanjutnya. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi kembali kepada poin utama dari pembahasan di sini. Tadi saya terkesan dengan penyampaian Pak Ivan bahwa kita adalah orang-orang yang cerdas. Ya, sekilas kembali ke profil saya, izin ralat Pak Ivan, Rumah Sakit Kasih Ibu, bukan Rumah Sakit Ibu ya. Jadi Rumah Sakit Kasih Ibu. Kami Rumah Sakit Kasih Ibu hanya ada di Bali, ada 4 lokasi di Bali, di Denpasar, Kedonganan, Sabe, dan Tabanan. Nah, saya bukan orang Bali, tapi karena pekerjaan saya memang selama ini di healthcare, saya akhirnya bisa ketemu Pak Guste yang luar biasa ini di Bali. Jadi akhirnya mulai sudah 1 tahun lebih sudah masuk di Bali. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa starting point saya juga bukan dari seorang marketing. Jadi memang saya ini boleh bilang MBA, marketing by accident. Karena starting saya adalah dari seorang banker. Jadi saya memang mengawali karir saya di banking, dan saya tertarik dari awalnya memang di financial.
mulai saya lulus S1, saya masuk di manajemen, saya masuk ke industri finansial ya, di banking, tertarik operational banking, pindah lagi ke perusahaan multinasional, masuk di tax, masih di pajak, tapi di situ ada sesuatu passion saya yang kok enak ya orang marketing ini bisa jalan-jalan ya. Kita nih cuma rekonsiliasi aja, bukan duit kita, tapi kita hitungin sampai malam, sampai begadang, sampai lembur. Terus ada passion juga yang, aduh kalau keluar nih enak ya. Nah, sampai satu kali ada satu titik di mana kami harus bernegosiasi dengan pihak pajak. Nah, disitulah awalnya saya kecemplung untuk bernegosiasi. Jadi, udah saya maju, kita selesaikan masalahnya, saya bernegosiasi dengan pihak pajak, dengan bagaimana bisa kita dapat satu win-win dengan kondisi finansial kami saat itu. Dan dari situlah mulai terbuka ketika krisis moneter terjadi, masuklah saya ke satu bisnis yang tidak pernah terpukul oleh sebenarnya masalah finansial, yaitu healthcare industry. Karena dimanapun kita berada, saat apapun, tetap membutuhkan kesehatan. Nah, jadi masuklah saya ke bisnis ini. Nah, di sini barulah kita, yang saya mau sampaikan di sini bahwa apa yang saya pelajari dari awal mengenai finansial, mengenai pajak, brevet A, brevet B, semuanya hilang gitu ya. Saya harus mempelajari sesuatu hal yang baru. Bagaimana bertemu dengan orang, bernegosiasi, melakukan presentasi, dan akhirnya bisa closing. Nah, itulah yang hal-hal yang tentunya harus dimulai dari awal. Sama seperti tadi Pak Gusdi bilang, semuanya dari awal. Saya mulai juga bagi-bagi flyer, bagi-bagi brosur di mall, orang datang. Sakit hati sih lihat memang dikasih brosur, dibuang di depan, ya kan? Kasih brosur. Salesman lah boleh dibilang, itu perjalanan awal saya. Tapi itu akhirnya, ya seperti tadi Pak Ivan bilang, banyak CEO itu berasal dari orang sales atau marketing karena punya jiwa yang tetap mau maju ya, dalam arti nggak gampang dipukul terus jatuh. Jadi kita terus fight. Nah, itulah yang sampai akhirnya saya sampai di titik ini. Nah, kembali kepada poin di sini, business not as usual. Ini juga yang saya sudah terapkan kepada tim, bahwa ketika kita melakukan suatu bisnis yang day to day sama seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita nggak akan ada suatu hasil apapun. Dan kita harus sampai satu titik yang point of no return, tidak bisa kembali lagi ke belakang. Kita harus maju ke depan, menatap target goals kita di depan. Nah, di sinilah saya sampaikan point of no return. Mungkin selanjutnya, Bu Devi. Untuk selanjutnya, menyikapi masalah kondisi saat ini ya, tadi disampaikan pandemi, pasca PSBB. Kalau saya kemarin sempat ngobrol dengan Pak Gusdi gitu, kita tuh kayaknya nggak setuju kalau dibilang the new normal gitu ya Pak Gusdi ya, karena tidak ada yang normal sampai saat ini gitu loh. Marketing harus marketing gila, yang abnormal, yang bisa jadi gitu. Situasi nggak ada yang normal. Di Jakarta, saya dari Jakarta sampai hari ini juga masih macet. PSBB aja masih macet, apalagi sekarang sudah dilepas. Tetap masih macet. Tidak ada kondisi yang normal. Bisnis, ada yang normal, tidak ada yang normal. Turbulence masih tetap ada. Fluktuasi saham semua naik turun. Jadi tidak ada yang normal. Kita hanya melalui suatu jalan yang kita harus merubah mindset kita. Menyesuaikan, adaptasi, fleksibel terhadap kondisi yang ada. Nah, saya memakai kata-kata the new behavior, perilaku yang baru. Bagaimana kita mengubah mindset kita terhadap bisnis, lifestyle, dan self perspektif. Ini yang akan kita akan diskusikan. Kalau saya lebih tertarik dengan kata-kata sharing. Saya juga sering memberikan quotes untuk tim sales dari berbagai lintas industri. Kita lebih banyak memberikan lebih aplikatif. Karena kalau kita bicara buku ya, Philip Kotler atau sampai kepada
seperti Pak Renald Kasali itu kan, itu memang sudah ada tempatnya ya di bangku kuliah. Kalau saya lebih mau mengkombinasikan apa yang saya pelajari ketika saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke master di marketing. Jadi saya mengambil master marketing khusus kepada healthcare. Nah, apa yang saya pelajari digabung dengan apa yang saya lihat di lapangan. Karena banyak juga motivator, semuanya itu hanya copy paste dari buku, tapi mereka tidak tahu apa sih yang di lapangan, bagaimana penolakan, bagaimana teman-teman sales pasti tahu, kita mau janjian sama orang, nunggu di depan, dibilang sama petugas resepsionisnya, ada Pak, tunggu dulu, tunggu 2 jam, 3 jam sampai kita mau ketiduran, kita nggak bisa ketemu, dan akhirnya pas kita tanya lagi, orangnya sudah pulang Pak. Nah, atau lagi penolakan-penolakan lain, bagaimana kita proposal ditolak, bagaimana di lapangan kita harus bernegosiasi, ini nggak ada di kelas. Nah, ini yang saya mau sharing antara aplikasi yang ada di lapangan, ini saya juga banyak belajarnya, Pak Gusti juga orang di lapangan, sama apa yang saya dapat dari bangku sekolahan. Nah, change mindset ini memang semuanya kuncinya adalah satu kata, perubahan. Ikutnya Bu Revi. Ya, change, jadi perubahan. Ini Bapak Ibu sudah sering dengar kata-kata perubahan. Nah, perubahan ini kalau saya melihat sebenarnya memang apapun kita harus merubah. Ketika kita mulai dari satu bisnis mencoba bisnis yang lain, atau katakanlah lulus sekolah, mulai bekerja, semua kita merubah. Mindset kita berubah, persepsi kita berubah, bahkan gaya kita pun berubah. Mulai kita belajar memakai dasi di level-level tertentu. Semua ada waktunya perubahan. Berikutnya. Ya. Untuk kita diskusi mengenai bisnis, sebenarnya Bapak Ibu sadar nggak sebenarnya kita tuh sudah diingatkan oleh alam ini, oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita harus prepare untuk sesuatu hal di ke depan. Kita sudah mengalami yang kita sekitar tahun 2018, disruption. Di situ semuanya heboh. Tiba-tiba semuanya masuk digital online. Supir taksi, demo. Kemudian bahkan kita sudah belajar bagaimana Nokia hancur, BlackBerry sudah kalah, masuk era Android, masuk era iOS. Sebenarnya hal ini sudah dikasih alert, sudah dikasih alarm untuk orang-orang yang ada di bisnis. Come on, kamu tuh harus siap. Next akan ada the real disruption. Disruptionnya udah datang. Saya sering ikut diskusi dengan beberapa ini ya. Kita bicara ekonomi secara makro ya. Udah ada semuanya, udah tahu bahwa in the next itu akan ada perubahan. Kuncinya cuma 2 waktu itu diingatkan adalah teknologi dan customer oriented. Bapak Ibu pasti melihat fenomena yang ketika disruption awal, buku keluar semua ya, disruption. Bicaranya satu hal, teknologi. Di situ sebenarnya kita sudah di-drive untuk belajar sesuatu yang mungkin kita dulu masih bicara gaptek ya, tapi kita sudah harus berpikir ke depan. Bermunculan ada perusahaan aplikasi, startup company, sudah ada sebenarnya. Nah, di sini mulai kita masuk disruption lagi, sebenarnya kita sudah tahu, udah di-remind sebelumnya. Nah, ada satu hal lagi yang kita harus pelajari dari saat 2018 adalah keluar dari comfort zone, keluar dari zona nyaman. Kita terlalu banyak melakukan satu hal yang ordinary, yang business as usual. Contoh, saya nggak bicara ke medis. Jadi saya ini memang seorang profesional non-medis yang bekerja selama 15 tahun lebih di healthcare industry. Jadi pendekatannya agak berbeda kalau dari sisi medis dan kita di sisi marketing. Karena buat rumah sakit, marketing itu suatu kata-kata yang agak boleh dibilang alergi. Kok bisa sebuah rumah sakit, sebuah institusi layanan sosial menjadi marketer? Gitu. Nah, itu yang ada barrier di situ. Nah, kita kembali lagi ke bicara ke bisnis. Di bisnis ini sebenarnya kita sudah diingatkan untuk keluar dari comfort zone, untuk mempelajari sesuatu yang di luar ordinary business.
Kalau dulu hanya telemarketing, telesales, telepon prospek, kirim proposal, cek email, ada nggak reply, cek email lagi, terus continue. Ini kan sebenarnya business as usual gitu. Kenapa tadi Pak Ivan sampaikan CEO di level-level CEO itu semuanya mempelajari sales marketing? Karena ada satu hal ya, punya kreativitas gitu. Jadi ini kita sebenarnya di orang-orang sales marketing itu harus seperti seorang artis gitu, punya kreativitas, berpikir out of the box gitu. Kalau jalan seperti ini tidak bisa kita lakukan, apa yang kita harus pikirkan gitu loh. Bahkan ide-ide gila pun harus ada gitu, yang orang lain kalau ambil di jalan A, kita ambil di jalan C gitu. Nah, hal-hal ini yang saya nanti akan sharing kepada Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi ini. Nah, kembali lagi ke bisnis, ke disruption yang ada. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan overhead cost banyak. Kemarin saya lihat sampai ketika pembukaan mall di Jakarta, tanggal 15, mall semua harus dilengkapi dengan termogan, termodetektor, alat-alat yang touchless, menghindari supaya kita tidak memegang langsung dengan alat. Semuanya tiba-tiba harus dilengkapi dengan protokol COVID. Dan ini pastinya akan menggerus lagi untuk cost yang ada. Nah, kemudian di sisi lain, bisnis travel juga, Pak Agustus dan saya juga di Bali melihat bagaimana collapse-nya travel di sini. Bagaimana Bali juga sekarang karena mengandalkan dunia pariwisata harus menunggu kebijakan untuk orang bisa datang ke Bali lebih fleksibel karena biayanya cukup besar sekarang kalau ke Bali. Dengan menggunakan pesawat kita harus melakukan swab test, belum tiket pesawat yang akan rencananya naik 2 kali lipat. Nah, hal-hal ini akan mempengaruhi dari cost yang dialami oleh perusahaan ketika mereka punya kantor cabang di tempat lain, harus pergi dengan pesawat, akan naik overhead cost-nya. Kemudian akan lagi ada fenomena lain lagi bahwa pengurangan karyawan, udah pasti. Karena ketika revenue itu turun, dampaknya adalah pengurangan karyawan. Beberapa level direksi mungkin harus mengurangi gajinya sekian persen. Tapi yang di level bawah, yang di level staff yang fresh graduate, sudah pasti akan cut. Karena ya sudahlah, pekerjaan mereka bisa digantikan oleh supervisornya. Seperti itu. Nah, ini kan ada satu disruption lagi kepada buat para mahasiswa atau mahasiswa yang sekarang lagi baru mempersiapkan untuk kelulusannya, dalam kondisi seperti ini ketika tahun ini lulus, untuk wisuda saja harus virtual. Untuk mencari kerja lagi tantangan sekarang, karena yang profesional aja sekarang dirumahkan, apalagi yang baru mau kerja. Akhirnya konsep freelancer keluar lagi semuanya. Karena apa? Lagi-lagi cost. Mendingan kita cari freelance saja untuk di sales marketing, daripada harus kita memelihara seorang karyawan yang membayar THR, membayar allowance, dan lain sebagainya. Ataupun nanti rekrut lagi tapi kontraktual base, yang tidak pernah tahu kapan menjadi karyawan tetap. Nah, hal-hal ini yang harus kita siasati dari teman-teman yang ada di baik yang di fresh graduate ataupun yang di level sudah di middle management pun harus siap, karena berarti ada satu tantangan mengubah poin dari pemikiran dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu. Change management ini tidak hanya berpengaruh kepada perusahaan. Kalau kita bicara perusahaan, change management memang ada suatu hal yang untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara menyeluruh dan lancar, memastikan perubahan yang dilakukan membawakan manfaat untuk mencapai sasaran. Tapi ini juga yang kita harus bawa di dalam konsep individual kita, change gitu. Nah, ini yang kalau saya sih melihat diri kita juga ada sebuah perusahaan, kita memegang sebuah merek, kita adalah brand. Saya, Rian, adalah sebuah brand. Pak Gusde, selain pot coklat, beliau juga adalah brand. Kita semua adalah perusahaan. Kita harus mengubah change dari bagaimana cara berpikir kita. Nah, untuk
saya mengambil beberapa poin ya dari ini ada istilah-istilah yang kita bisa sharing ya seperti private business. Bapak Ibu pasti tahu kalau di dalam basket ya, buat saya suka basket ya. Jadi ada gerakan pivot di mana kita harus mengambil bola, kita berputar sampai 180 derajat untuk kemudian bisa mengambil posisi bagaimana kita passing atau kita shooting seperti itu. Nah, inilah pivot business kita ketika kita berhadapan dengan sesuatu hal yang ini adalah titik kita tidak bisa berkembang, berputarlah kita. Bahkan sampai 180 derajat sambil mencari satu sisi bagaimana kita bisa mempassing bola atau kita bisa masuk shoot ke dalam ring yang ada. Jadi pivot business adalah bisnis yang tidak berkembang, pilihannya adalah dua. Tetap bertahan atau bangkrut karena persaingan bisnis. Contoh dari satu bisnis yang tidak bisa berjalan, nggak usah jauh-jauh kita ambil seperti tukang bakso ya. Udah rame jualannya di satu sisi jalan, begitu banyak yang mau beli semuanya sampai kadang-kadang sudah harus ngantri di situ. Tapi ketika satu saat tiba-tiba dia harus keluar dari tempat dia berjualan, selesai, Bapak Ibu. Karena orang hanya tahu dia ada di situ sebelumnya. Ketika tidak ada dia di situ, orang sudah tidak akan mencari lagi. Nah, seharusnya dia harus berpikir, saat saya mulai banyak pelanggan seperti ini, apa yang bisa saya kembangkan lagi? Apakah saya harus ambil toko atau warung di sekitar saya, membuat saya lebih permanen di situ, membuat saya lebih bisa sustain bisnis saya di situ, atau mengembangkan lagi bisnis yang lain, membuka cabangnya, atau hal-hal lain yang harus dilakukan sebagai private bisnisnya dia, harus memutar. Jadi sebenarnya kunci awalnya adalah change dan kita keluar dari comfort zone. Mulai berpikir kepada hal-hal yang kadang-kadang ketika bisnis kita mulai nyaman, mulai aman, kita terlena dengan bisnis itu. Nah, saat inilah kita harus mulai keluar, mulai lihat apa yang bisa kita lakukan lagi sebagai potensi dari kita yang lainnya. Nah, itu yang definisi dari private business. Jadi sekarang kita mulai melihat ada beberapa juga yang sudah mulai mengambil suatu opsi. Ya udah kalau gitu kita tidak harus tidak harus menyewa kantor. Lebih baik kita bikin virtual office atau kita join sama-sama di coworking space. Nah, ini semua sebenarnya sebelum masa pandemi sudah jalan. Digital nomad, orang-orang yang memang digital, yang memang mereka bermain di digital industri yang pindah dari satu kafe ke kafe lain, bekerja di dalam kafe, ini sudah dilakukan sebelumnya. Gitu. Sebenarnya tidak ada hal yang baru. Sebenarnya konsep yang dari awal itu yang saat kita harus berubah, dari awal sudah kita lakukan. Hal yang baru ini adalah ketika kita menyesuaikan dengan kesehatan. Nah, itu yang kita masuk. Tapi secara inti bisnis ini sudah dipelajari sebenarnya, harus siap untuk change management. Nah, itu yang saya mau sampaikan di bisnis. Nah, bisnis ini memang ini akan jadi perubahan model ini akan berkembang di mana tim sales marketing, Bapak Ibu, kita akhirnya harus mulai berperang sekarang di era online marketing, digital marketing. Nah, sekarang ada webinar yang dulu kalau kita bikin seminar ada 30-50 orang, upload rame-rame, kita bisa bikin workshop sama-sama, akhirnya kita harus batasi dengan webinar. Ini ruangan webinar ini sudah disetting oleh tim kami di Rumah Sakit Kasih Ibu. Kita sudah prepare ruangan webinar seperti ini sebelum masa-masa pandemi. Jadi ini udah kita pikirkan bagaimana ketika kita masuk untuk bisnis yang online, digital marketing, webinar ini sudah kita pikirkan hal-hal seperti ini. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Selanjutnya, Bu, nanti. Oke, saya minum dulu. Lifestyle. Jadi kalau kita mau akui sekarang semua bisnis akan mengarah kepada satu kata kunci yaitu health.
ketika ada pertanyaan tadi, bagaimana dengan bisnis healthcare di masa ini? Justru di sini adalah masanya healthcare. Gitu. Ketika semua orang sekarang mulai merasakan bahwa kesehatan itu segala-galanya, ketika semua orang mulai memilih makanan yang sehat, ketika vitamin C habis di apotek di mana-mana, food supplement habis di mana-mana, dan harganya pun kalau ada bisa 2-3 kali lipat. Ini adalah era kebangkitan healthcare kalau saya, seperti itu. Makanya di tim saya sekarang justru lebih sibuk daripada waktu-waktu sebelumnya. Bukan sibuk ngurusin pasien COVID, tapi berpikir keras, apalagi terobosan baru untuk kita masuk bisa di dalam persaingan Blue Ocean Strategy ini gitu loh. Ini yang kita pikirkan sekarang seperti itu. Nah, ini yang justru menjadi trigger buat kami. Oh oke, berarti semua harus kami kaitkan dengan kesehatan. Nah, sharing buat Bapak Ibu, berarti bisnis Bapak Ibu yang bermacam-macam itu pasti akan nanti linear lagi dengan healthcare. Gitu. Contoh, kita kemarin diskusi sama Pak Gusti juga. Kita sama-sama suka olahraga, kita suka sama-sama hal yang wellness, saling berkaitan. Nanti ada satu mall, pasti akan tanya lagi kita ke tim medis kami, bagaimana sih protokolnya? Apakah perlu dilakukan screening? Orang harus datang, apakah harus pakai rapid dan sebagainya? Itu semua akan berkaitan dengan healthcare. Bahkan Bali sekarang ini ya Pak Gusti ya, sudah masuk ke dalam dikatakan quality travel ya Pak Gusti ya. Di mana travel ada di Bali harus berkualitas karena ada drive dari healthcare seperti itu. Protokol, bagaimana dulu kita ada tarik kecak semuanya yang beramai-ramai orang, sekarang mulai ada protokol kesehatan. Semua akan bersinggungan, beririsan dengan healthcare industry secara langsung maupun tidak langsung. Jadi healthcare industry bukan hanya tempat ketika korban COVID positif datang ke rumah sakit. Justru healthcare industry ini akan mengilhami, inspired other business. Gitu. Karena apa yang sekarang dicari adalah segala hal yang berkaitan dengan healthcare. Contoh kita bisa lihat iklan di televisi. Hampir setiap kali isinya suplemen, vitamin, semuanya berkaitan dengan bagaimana meningkatkan imunitas badan, bagaimana ini, dan semuanya ke healthcare. Nah, inilah tahun sibuk kami buat healthcare. Selalu setiap ada tantangan, ada peluang. Nah, dari situlah kami melihat justru ini adalah target yang harus kami kejar. Apa yang harus kami lakukan? Kalau Bapak Ibu pernah baca buku Blink gitu kan, itu kan kita harus punya satu ide, Blink, apalagi yang kita pikirkan. Ini yang harus saya sharing kepada teman-teman Bapak Ibu di sales marketing. Berpikir out of the box, Blink melihat situasi, kondisi, fleksibel, adaptif, melihat perubahan. Itu yang harus kita cermati. Bukan lagi lakukan business as usual. Selanjutnya, Bu Nevi. Perspektif. Nah, perspektif mulai berubah juga. Ketika kita mulai melihat life lesson yang ada. Life lesson itu sebenarnya gini, kita Bapak Ibu, ini agak berfilsafat sedikit ya. Sebenarnya kita dalam bisnis ini sudah mendapatkan dalam beberapa pelajaran grup. Contohnya seperti ini. Ketika kita naik pesawat, apakah kita yakin kita tiba di tujuan dengan selamat? Ya kan? Nah, itu berarti kita dari awal sudah diberikan suatu pelajaran bahwa tidak ada yang pasti dalam kehidupan ini. Kepastian adalah ketidakpastian. The certainty is uncertainty. Semua tidak ada pasti, tidak ada yang menjamin. Siapa yang bisa menjamin sekarang pandemi ini berakhir? Tidak ada. WHO pun tidak tahu kapan ini berakhir. Jadi kalau kita bicara pasca pandemi, kapan pasca pandemi itu? Kita nggak pernah tahu pascanya, ujungnya nggak pernah tahu. Yang kita lakukan adalah berjalan sama-sama dengan pandemi. Kondisi tetap seperti ini, tidak bisa diubah, kita yang mengubah. Mindset kita, pola pikir kita, perspektif kita, bisnis model kita yang kita rubah, mengikuti kondisi yang ada. Tidak menunggu, oh nantilah, mungkin pasca pandemi kita akan bikin A, bikin B. Nanti pasca pandemi kita bikin ini, Pak Gusti, kita, dengan Pak Gusti, udah dari sekarang kita harus lakukan. Ketika saatnya nanti,
result memang benar-benar vaksin sudah ditemukan dan kita bisa mulai mengantisipasi dari COVID ini, itu akan lain lagi. Tapi kita sudah berjalan ke arah sana. Contoh adalah life lesson ini sekarang adalah saya mulai melihat kebutuhan dari korporasi. Contoh korporasi seperti ini. Perusahaan yang sebelumnya sangat-sangat agak segan melakukan medical check-up kepada karyawan, tiba-tiba meminta penawaran vaksinasi. Yang sebenarnya dulu medical check-up aja tidak mau, apalagi vaksinasi. Karyawan harus divaksin. Ada kebutuhan lagi. Jadi life lesson ini memberikan pelajaran kepada kita menghadapi hidup ini. Berarti kita harus divaksin. Berarti tubuh kita yang harus imunnya tinggi. Kalau kita melihat hal-hal yang negatif, berarti kita akan menutup diri kita untuk konsep yang hal-hal yang positif. Nah, life lesson itulah mengajarkan. Akhirnya kita punya agile mindset. Agile mindset itu jadi suatu mindset yang membuat kita cenderung untuk tidak diam menunggu dan pasrah saja. Pasrah memang baik untuk kesehatan jiwa. Orang-orang yang pasrah ya sudahlah, kita lakukan pasrah baik. Tapi kita juga perlu berpikir, kalau semuanya pasrah dan tidak bergerak, apa yang terjadi? Berhenti semua. Bisnis berhenti karena kita sudah pasrah. Nah, yang kita mau ubah di agile mindset ini bahwa akhirnya kita harus lincah, harus mempunyai kemampuan untuk menganalisa data, mengambil keputusan yang lincah, dan mengambil peluang-peluang yang ada. Agile mindset ini yang perlu kita masukkan ke dalam pola pemikiran kita. Ya, kalau hari-hari ini saya terus dipenuhi dengan hal-hal yang harus berpikir positif. Bahkan menghindari pemberitaan mengenai COVID, kalau perlu saya bilang. COVID sudah ada tim medis saya yang saya hanya berpikir kepada bisnis ini bagaimana kondisinya. Begitu. Nah, di dalam agile mindset ini, organisasi juga harus berinisiatif dan bisa lebih cepat proses untuk eksekusi. Hal yang penting lagi adalah apakah buat kita yang, kalau saya dari sisi profesional, ini bisa inline dengan manajemen. Nah, bersyukur saya di Rumah Sakit Kasih Ibu dengan tim manajemen yang ada, memang ditantang kita mempunyai ide-ide gila, harus punya hal-hal yang setiap kali kita rapat dari pagi, siang, sampai sore hari ini, itu harus memberikan satu masukan ide yang tidak pernah mungkin dilakukan oleh rumah sakit yang lain yang harus kita lakukan. Jadi harus ada terobosan. Nah, itu yang saya juga tantang kepada tim saya untuk selalu berpikir ide gila apa lagi, ide yang abnormal. Jadi kita nggak bicara normal, kita bicara abnormal kalau untuk di sisi bisnis dan di sisi marketing. Nah, satu hal Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini tetap saya ingatkan adalah networking. Jadi networking ini adalah kunci utama dari sales marketing. Memang agak meloncat dari perspektif, tapi saya lupa masukkan ada satu hal yang penting. Apapun yang kita lakukan sekarang ini tidak terlepas dari networking. Saya sebagai orang yang baru di daerah Bali harus bisa membangun jaringan, harus bisa membangun pertemanan dengan teman-teman yang ada di Bali. Karena salah satu contoh, ini agak di luar dari bahasan, saya hanya sharing mengenai bagaimana kita menjual aja. Ini kalau di pelajaran kita di kuliah di Strata 2 Master Marketing, ini dari awal udah di sounding bagaimana kita menjual di suatu daerah itu harus benar-benar cocok dengan karakter, dengan kearifan lokal dari daerah yang bersangkutan. Nah, ini harus fix. Contoh kasus, kembali lagi ini menyimpang dari ini, tapi saya mau masukkan ini sebagai satu masukan bagi kita semua. Kenapa coffee maker itu gagal penjualannya di Jepang? Nah, ini satu case yang waktu itu kami ditantang oleh dosen saya yang memang di Jepang, harus menyelesaikan kenapa perusahaan Amerika yang menjual coffee maker ini gagal menjual coffee maker di Jepang. Karena begini, karena A, B, C, dan semuanya. Ternyata ada satu hal yang tidak terpikirkan kami. Adalah
Karena masyarakat Jepang khususnya para suami-suami bekerja sampai larut malam, bahkan sampai pagi hari tidak punya kesempatan komunikasi dengan istrinya. Ketika pagi hari istrinya membuat kopi secara manual sambil bercerita, sambil sharing. Kalau dibikin pakai coffee maker, selesai, udah pergi lagi suaminya. Disitulah momen dia bisa berdialog dengan suaminya, dia bisa cerita dengan anak-anaknya, kondisi sekolah anak-anaknya. Nah, itu yang nggak pernah terpikirkan kalau kita hanya berbicara mengenai technical sales, technical marketing, bagaimana positioning, bagaimana diferensiasi, tetap harus menyesuaikan kepada roots dari daerah kita di mana ada. Ini waktu itu juga saya, waktu saya memimpin 55 cabang kimia farma seluruh Indonesia, PR besar. Setiap daerah punya karakternya masing-masing. Bagaimana penjualan di Manado, bagaimana penjualan yang ada di Bandung dengan karakter dari masyarakat yang berbeda. Kalau saya mau kaitkan ke perspektif dari hal ini, yang tadi saya sampaikan adalah melihat kondisi kita secara helikopter view dari atas, bagaimana pasar kita yang ada. Nah, itu yang kita perlu lakukan. Akhirnya akan ada dua. Apakah kita masuk dalam kelompok yang fixed mindset, yang tidak mau berubah, atau kita masuk kepada growth mindset, yang ingin berubah untuk menambah ilmu kita. Berikutnya, nah, Kasih Ibu Hospital kemarin tadi saya sampaikan, ketika kami ditantang dari awal, saya waktu masuk pertama kali di Kasih Ibu Hospital bukan masuk di marketing, Bapak Ibu. Saya masuk di project development, bagaimana meng-create suatu produk yang tidak bisa dilakukan rumah sakit lain, yang kalau Anda ke rumah sakit Kasih Ibu, ini adalah satu-satunya di Bali. Nah, inilah beberapa akhirnya produk yang kita lakukan. Bagaimana kita sudah lakukan online consultation, jauh-jauh hari sebelum masa pandemi ini kita sudah masuk ke sana, bagaimana kita sudah set layanan home care service, dan akhirnya hal-hal ini yang bisa apply hari-hari ini, bisa kita jalankan saat pandemi. Ketika orang paranoid atau ragu datang ke rumah sakit, kita bisa datangkan tim medis kami dari Rumah Sakit Kasih Ibu, datang ke rumah dari pasien langsung. Tentunya disiapkan dengan protokol memakai APD. Nah, ini sudah kita siapkan dari jauh-jauh hari. Sport medicine. Sebelum pandemi kita sudah set up sport medicine. Ini satu-satunya di Bali layanan kesehatan olahraga, Bapak Ibu. Satu-satunya layanan yang bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis kesehatan olahraga di Bali. Bali Physio dan Sports Injury. Kenapa waktu itu kami bikin? Karena kami melihat karakter dari Bali yang senang, teman-teman di Bali ini senang olahraga semuanya. Banyak acara-acara maraton, running yang dilakukan di Bali. Kita belum bicara pandemi waktu itu, tapi kita udah melihat ke sana gitu. Saat ini sport medicine akhirnya diperlukan karena kami punya layanan yang yang bisa memberikan layanan untuk pasar bukan orang sakit, pasar atlet yang tetap berlatih. Ya, Pak Gusti ya, Pak Gusti pelari tetap harus latihan. Tapi ketika Pak Gusti ada salah gerakan, kami punya layanannya sport medicine. Nah, kita udah prevent. Jadi inilah yang saya bilang konsep berpikir ketika sebelum pandemi datang kita udah lakukan hal ini sebelumnya. Jadi ketika saat ini pandemi terjadi, pemikiran kita lain lagi, bagaimana kita masuk dengan digital marketing, dengan promosi, offline, online, untuk menyasar pasar yang tepat, dan kita bisa deliver ini service. Gitu. Itu. Kemudian kita punya layanan hiperbarik terapi. Bagaimana ini adalah layanan kita masuk ke dalam satu chamber, yang kita masuk untuk masuk dalam terapi oksigen di dalamnya, yang layanan ini bisa mengobati beberapa luka, khususnya diabetes, di mana diabetes penyembuhan lukanya cukup lama, dapat dilakukan dengan ini, dan beberapa layanan medis yang lainnya, termasuk wellness untuk kesehatan. Ini sudah kita lakukan sebelum pandemi. Jadi hal-hal ini waktu itu kita sudah konsep apa selain layanan yang orang datang ke rumah sakit,
tidak sakit. Gitu. Jadi kita juga harus memikirkan orang yang mau tetap sehat, orang mau medical check up, orang yang atlet, yang datang bukan orang sakit. Jadi rumah sakit tidak hanya memberikan satu layanan buat orang sakit, tapi orang yang peduli kesehatan perlu juga untuk kita berikan layanan yang khusus. Geriatric Wellness Center. Ini nanti setelah ini akan diperlihatkan bagaimana kita punya layanan untuk kesehatan para lansia. Kita udah mapping dari awal di Bali. Ternyata pertumbuhan lansia cukup besar. Dan kemudian Bali menjadi tujuan juga untuk orang beristirahat dalam arti pensiun di Bali. Nah, apa yang harus kita pikirkan? Nah, konsep ini udah kita pikirkan sebelumnya, kita udah siapkan. Nah, sekarang layanan ini kita bisa lakukan untuk pemeriksaan medical check-up atau layanan wellness yang orang tidak mau ke rumah sakit, bisa datang ke Hovi. Apalagi mereka mau memerlukan layanan yang lebih private, lebih privacy. Nanti bisa kita lihat videonya. Medical check-up, semua orang, semua lab, semua rumah sakit lakukan medical check-up. Nah, saya mulai membuat suatu layanan medical check-up untuk para pekerja. Untuk mereka yang kerja di rig, di offshore, hanya bisa mendapatkan pelayanan medical check-up hanya di Rumah Sakit Kasibu di Bali. Tidak ada tempat lain. Karena perlu dokter yang bersertifikasi khusus untuk itu. Ini saya langsung siapkan dari awal. Jadi, paling spesifik. Nah, ini medical care kita bekerja sama dengan kita sebagai pelayanan terpisah kita dari rumah sakit. Para lansia juga akan mengalami dan sekarang saya juga sama. Lansia tetap bisa kecil. Semuanya ada masalah. Itu dari saya. Jadi ketika Anda adalah manusia cerdas, kalau buat saya cerdas itu adalah ketika kita bisa bertahan terhadap situasi. Jadi silakan duduk dan nikmati turbulence. Sukses untuk kita semua. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Rian. Ya, luar biasa Pak Rian. Di masa COVID ini, di masa pandemik ini memang betul ya apa yang dikatakan Pak Rian bahwa nggak ada yang normal. Semua ini malah semuanya abnormal semuanya. Sehingga kita perlu mindset yang change mindset kita supaya kita dapat berubah. Yang penting kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Dan itu memang dimulai harus dari dalam diri kita sendiri. Karena diri kita adalah sebuah brand. Karena sebagai sales, sebagai marketer, bahwa diri kita itu adalah brand kita. Diri kita itulah yang harus diungkapkan kepada orang lain. Kadang-kadang orang tidak membeli produk suka apa enggak, tapi kadang-kadang orang melihat orangnya, senang atau tidak, engage dengan atau bertemu dengan sales dan marketernya. Sehingga ini memerlukan satu, di era new normal ini, kita membutuhkan sedikit concern produk-produk kita terhadap kesehatan, produk-produk mempunyai perspektif, dan tadi sangat bagus dijelaskan oleh Pak Rian bahwa kita memang harus bisa melihat dan memberikan terobosan baru apa yang akan kita berikan kepada market kita. Ini yang diterangkan tadi sebagai contoh yaitu mengenai COVID itu luar biasa. Jadi bagaimana melayani orang yang sehat ya Pak ya, bukan hanya orang yang sakit ini. Ini satu terobosan yang luar biasa. Dan hal-hal seperti inilah yang menjadikan kita ini semakin kuat, semakin siap
kita menghadapi apa yang akan dihadapkan di depan kita. Selanjutnya pada bagian yang kedua, kita beralih dari kesehatan kepada dunia kreatif. Nah, ini sangat berkaitan dan areanya luar biasa daripada Pak Gusde. Ini area kreatif, area tadi saya bicara, kenapa ya Pak kalau di Bali itu begitu kita nyampe di Bali suasananya beda. Jawabannya karena orang Bali itu berani katanya. Nanti kita lihat Pak Gusde, apa yang maksudnya orang berani, orang Bali itu lebih berani daripada orang-orang di sekitarnya. Langsung saja, mungkin Pak Gusde bisa menjelaskan apa sih terobosan-terobosan penjualan atau bisnis yang kita bisa lakukan. Saya lihat malah kalau Pot Coklat ini selama tahun ini, dari awal tahun ini terus bagus ya Pak, luar biasa. Saya juga kesemsem sama satu produknya dark coklat itu luar biasa Pak Gusde. Silakan Pak Gusde, waktu dan tempat saya sediakan untuk Pak Gusde. Silakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Ivan yang keren banget, masih seger banget ya. Terutama rekan-rekan, sahabat, saudara saya seluruh Indonesia. Ya, saya sangat berbahagia ya dan bersyukur dikasih kesempatan nih diundang sama Pak Bea nih, marketing top ya. Saya dibanding beliau mah nggak ada apa-apanya. Beliau memang master marketing ya, dari gelar master marketing. Kalau saya marketing jalanan lah saya. Jadi saya kebetulan secara edukasi saya tamatan UK Pak. Tahu UK Pak Ivan? UK itu Universitas Kehidupan Pak. Wah, luar biasa. Jadi bukan di mana-mana. Jadi baik ya, jadi ada istilah ya UK. Ya, mungkin sebelum saya mulai, saya cuma bisa nanti berbagi ya, karena secara materi mungkin banyak yang mirip. Karena yang namanya otak marketing yang nggak jauh-jauh dari situ-situ, Pak. Saya memang salah satu founder dari Pot Bali Chocolate, ya salah satu ya, artinya saya punya founder lain namanya Toby Challengers Garrett. Dulu dia orang Australia, sekarang sudah jadi warga negara Indonesia dan sudah jadi warga adat Bali, Pak. Luar biasa. Jadi saya kenapa sengaja mentioning sahabat, saudara saya ini, karena saya bangga banget gitu. Bisa menarik orang luar menjadi warga negara Indonesia, menjadi warga adat Bali. Saking cintanya sama Pulau Bali dan Indonesia gitu. Jadi saya cerita tentang Pot Coklat sedikit. Kita start 11 tahun lalu. Jadi produksi kami cuma 5 kilo sehari. Dan itu pun rasanya tentu saja masih nggak jelas. Ya, jangankan orang lain, mungkin istri saya sendiri aja nggak enak Pak makan coklat saya. Gitu. Jadi harga di petani masih 10.000 Pak sekilo. Jadi bagaimana? Ini benar-benar timpang. Sementara di Eropa, kalau kita sebut saja merek ya kayak Lin, Godiva, Valrhona, dia yang 100 gram itu mungkin sudah bisa jual 200 tuh 250.000. Nah, tapi petani kita di Indonesia, di Bali saat itu 1 kilo Pak. 1 kilo biji kakao dia cuma dapat 10.000 kalau ada yang beli. Take note itu. Kalau ada yang beli gitu. Jadi ini gapnya benar-benar menurut Pak Toby dan saya sebagai dua orang yang background-nya tourism, wah ini nggak fair banget ini. Yang notabene kita tahu di Eropa tidak tumbuh loh satu pun pohon kakao. Di negara kita tumbuh, tapi kita cuma dapat $1 sekilo. Mereka dengan kreativitas yang tinggi, mereka bisa dapat $20 per 100 gram. Huge. Akhirnya kita berkembang, kita memberanikan diri dari hulu ke hilir, kita mengedukasi dari petani dan tim kita dan market. Akhirnya setelah 2 tahun kita bisa memproduksi 200 kilo per hari. Dan tahun ini Pak, karena kita sudah mulai ekspor, pertama itu Belanda dan Singapura, dan kita satu-satunya coklat produk Bali Indonesia yang Bapak bisa temui di Starbucks seluruh Indonesia. Oke. Jadi itu untuk prolog dulu, mungkin kayak akan langsung aja sharing sadar ya buat, ini maksudnya apa? Bukan pamer sama sekali, maksud saya ke teman-teman marketing semua, sales apapun perusahaannya, we have to start from zero. Ya benar sekali seperti cerita tadi, saya mulai karir itu cleaning service. Ya dan kenapa pertama saya didaulat menjadi trainer untuk bandara seluruh Indonesia, saya minder Pak. Saya bilang kepada direktur UMN waktu itu, Pak, saya ini nggak tamatan. Saya ini juga entry point-nya cleaning service. Nggak apa-apa. Menurut kami, kamu yang layak, kata beliau begitu. Jadi, ya
menurut saya sih nggak penting kalian entry point-nya dari mana, yang penting itu energi yang ada dalam diri kalian gitu ya. Oke, kita mulai aja Pak, biar waktunya juga efisien ya. Silakan Mbak Nevi. Silakan Pak Gusti. Ya, ini mungkin lagi selanjutnya itu video saya lagi trail run. Lanjut Mbak ke video selanjutnya. Ya, ini ceritanya saya lagi melakukan trail running. Kita dengerin dulu ya. Ya, hari ini kita lagi menikmati The Purist Report dan kopi di puncak Gunung Batur di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut. Ini nikmat banget. Dia lagi social distancing. Di jarak kami jauh 2 kilo dari masyarakat lainnya. Oke, stay healthy with hot chocolate and kopi ya, seperti biasa. Oke. Jadi sebelum saya sharing beberapa materi yang secara garis besar mungkin tadi sudah disampaikan, kenapa saya putar hobi saya pertama ya. Video tadi itu aktivitas saya setiap minggu, saya biasa lari di bukit, kalau nggak di bukit di gunung. Maksudnya begini, situasi saat ini persis seperti kita lagi berlari di gunung. Ya, kalau teman-teman di seluruh Indonesia dimanapun berada suka olahraga lari, kalau kita lagi lari di tempat yang datar, ya di tempat yang biasa, mungkin kita butuh waktu 1 jam, kita bisa menempuh 10 kilo, ya untuk yang suka olahraga. Dan tenaga pun nggak habis-habis banget, masih bisa kerja seharian. Tapi kalau kita lari di gunung kayak saya tadi, 1 jam belum tentu kita bisa lari setengah kilo, belum tentu. Itu pun dengan risiko, namanya juga lari di gunung, risikonya sangat tinggi, slip sedikit, kita masuk surga langsung. Ya, jadi lari di gunung itu sangat menghabiskan tenaga yang banyak, konsentrasi yang banyak, fokus yang banyak, risiko yang tinggi. Ya, itulah saat ini. Itulah saat ini buat kita para entrepreneur, buat kita para marketing atau sales yang saya sangat setuju. No sales, no company. Saya sangat setuju itu Pak Ivan. Dan Pak Pria juga sudah menyampaikan panjang lebar ya. Jadi para sales ini, pilihannya apakah kita mau mengambil waktu ini, kesempatan ini, risiko ini. Karena kan yang namanya waktu jangan ditunggu kalau menurut saya. Karena waktu itu ada terus. Kalau ada di antara teman-teman yang bilang tidak ada waktu, ayo duduk deh datang ke pabrik saya kasih coklat panas. Waktu tidak pernah tidak ada. Jadi buat apa kita tunggu? Just do it, just move it. Ya, bergeraklah pada waktunya, bergeraklah tepat waktu dan sewaktu-waktu. Itu karena waktu selalu ada. Waktu selalu ada. Tergantung kita. Waktu itu cuma berhak diambil oleh yang punya waktu, yaitu alam semesta dan Tuhan yang kita percaya. Jangan pernah ragukan itu, ya. Oke, jadi kita mulai sekarang. Situasi sekarang jelas diawali oleh perubahan perilaku konsumen. Ini kenapa kami di Pod Chocolate kita sangat bersyukur ya, artinya di situasi yang orang bilang yang mungkin 90% perusahaan menutup diri karena memang peraturan dan lain-lain, kami karena bergerak di bidang food industry, jadi kami masih bisa bergerak ya, dan walaupun yang namanya sales pasti mengalami goncangan, tetapi kami bersyukur kami masih bisa bergerak. Saya nggak mau menyebut survive gitu, karena survive itu artinya kita ada yang nyerang. Saya tidak merasa lagi diserang gitu, karena kita cuma perlu bergerak. Oke, perubahan perilaku konsumen jelas tadi sudah dibahas. Semua sekarang serba online. Semua serba online. Jadi saya cuma merimain ya, jangan sampai teman-teman di seluruh Indonesia masih tidak memakai cara online ini. Itu sudah tidak mungkin saya bilang di era sekarang ini. Taruhlah orang-orang bilang nanti pasca COVID, yang saya yakin itu tidak ada. Yang menurut saya pribadi, COVID ini nggak akan pernah tidak ada. Karena kebetulan di Bali, saya didaulat menjadi ketua Satgas Adat. Jadi saya setiap hari berdekatan dengan ODP lah, pasien dalam pengawasan lah, OTG lah. Ya, saya yakin mereka akan terus ada. Jadi menurut saya di kampung saya sampai dijuluki si tukang tangkap COVID, Pak. Mana Pak Gus, disuruh nangkap COVID. Karena saya bilang, mana itu? Saya tangkap itu COVID. Saya bilang, jadi saya sudah pakai bercanda, Pak. Karena saya yakin ketika saya bercanda menangani situasi ini, tapi tetap bukan melecehkan. Tetap kami tidak jumawa, sehingga imun orang-orang yang saya karantina, yang kami putuskan untuk menjadi orang dalam pengawasan, tetap merasa tidak terkucilkan di masyarakat, Pak.
Bahkan saya membuat tradisi di satgas anggota saya. Oke, kita seminggu 2 kali masak. Saya masak langsung buat orang yang saya karantina. Saya bilang. Jadi ini kami mau menaikkan imunnya gitu. Karena siapa yang bisa menjawab, kata Pak Pria, kapan COVID ini pasca? No way. No way. It's like cancer, HIV, diabetes. Just gonna be like that. This is my own perception ya. Jadi ini cuma buat menyemangati kita semua. Nah, saya membuktikan omongan saya memberanikan diri menjadi ketua satgas. Saya bukan medis, tapi saya yakin sama alam bahwa ini cara alam mendidik kita. Gitu. Oke, baik Bu Nevi, selanjutnya. Ya, perubahan perilaku konsumen ini harus kita tadi mungkin sudah dibahas ya. Ini safety. Ya, semua konsumen di semua sektor industri saat ini yang mereka pertama inginkan adalah safe. Mereka mau ke bandara, safe nggak? Mereka mau beli rumah, safe nggak? Mereka mau beraktivitas, safe nggak? Mereka mau ke mall, safe nggak? Ya, yang jelas sekarang memang setiap hari isunya COVID gitu. Jadi ya kami bersyukur Bali sempat dipuji sama Bapak Presiden, Bali dipuji sama Bapak Menteri karena tingkat kesembuhan yang tinggi. Bukan kami nggak kena, pasti kena. Saya bilang nggak ada tempat di bumi ini nggak kena virus, nggak ada, no way. Tapi apakah kami tingkat kesembuhannya tinggi? Iya. Karena ya kayak almarhum Didi Kempot sang maestro bilang, mau sakit hati, mau apa, Bo dijogeti. Kalau kami di Bali mau COVID, mau apa ya, Bo happy aja udah gitu. Yuk kita lewati saja sudah gitu. Bo dilari kosan pelari, mau COVID mau apa yuk pokoknya lari gitu sudah sama makan coklat biar sehat. Oke, jadi safety ini yang teman-teman harus pikirkan. Ya, safety ini yang teman-teman harus pikirkan di semua produk yang teman-teman bawa di perusahaannya masing-masing. Tentu saja dengan standar masing-masing. Gitu. Oke, selanjutnya Mbak Nevi. Oke, healthy issue. Wah, ini dia. Nah, itu saya pakai contoh saja. Memang seperti kasih ibu, Pak Pria, sudah mempersiapkannya sebelum pandemik. Kami, Pod Bali Coklat, sudah mendeklar kami satu-satunya coklat pertama di dunia menjadi plant-based food mulai tahun 2019. Belum ada isu tentang COVID. Kami sudah menjadi plant-based food, coklat. Jadi artinya satu-satunya coklat yang tidak berbahan dari unsur hewani seperti susu. Karena orang sekarang akan mencari apa-apa sehat nggak? Bisa naikin imun nggak? Apalagi kami mendapat efek domino sekarang. Banyak para dokter di Bali ya. Di Bali kita support yang merawat COVID dengan coklat pod. Mereka bilang bahwa kandungan coklat, dark coklat itu ada zinc. Ini kata para dokter ya, saya cuma ngulangin, saya bukan dokter. Ada zinc, yang satu fungsinya menaikkan imunitas, yang kedua dapat memecah sel dinding virus. Wah, lagi kita dapat ini. Satu, kita sudah plant-based. Kedua, kita dibilang oleh para praktisi kesehatan bagus untuk menaikkan imun. Jadi bukan cuma dari COVID. Yang saya tahu sih kalau sering makan coklat bisa membuat kita merasa rileks dan happy. Itu kenapa Valentine hadiahnya coklat bukan pisang goreng kayak gitu. Jadi isu-isu seperti ini yang harus kita pertahankan ya. Jadi ya artinya bagaimana kita menangkap gitu, especially di food industry. Tapi kasih ibu saya lihat selama ini sudah menangkap ini jauh-jauh hari. Gitu. Jadi rumah sakit ini bukan untuk orang sakit saja. Saya sangat setuju. Karena saya punya pengalaman, saya jadi guide petualang waktu umur 20 tahun gitu ya. Jadi itu tour yang saya handle itu 20 hari keliling Indonesia, sangat mahal. Begitu tamu saya landing, saya bawa dulu ke medical check-up. Wajib. Ini tamu sehat semua, Pak. Bapak, Ibu, teman-teman saya semua. Dicek dulu. Karena kita akan bawa dia dari Papua sampai Aceh. Terakhir di Bali. Ini turnya panjang, membutuhkan situasi tamu yang benar-benar fit. Kamu cek dulu semua. Apakah dia fit tuh mendaki gunung sampai berapa meter, apakah dia fit untuk diving. Makanya tur kami itu sangat mahal. Dan itu hanya bisa dibeli oleh tamu-tamu yang memang kantongnya tebal saat itu. Nah, itu sekarang tidak bisa lagi untuk tamu-tamu yang kaya saja, Pak. Sekarang semua orang di muka bumi butuh standar itu. Nah, siapa yang boleh menyuarakan, yang boleh menyatakan ini layak dan tidak secara healthy? Ya jelas pihak rumah sakit dong, jelas pihak medis dong. Nah, makanya health issue ini saya rasa sebuah kebutuhan. Ini perubahan perilaku konsumen. Oke, selanjutnya Mbak Nevi. Value price ya. Ini juga sekarang masyarakat Indonesia, mungkin dari sisi pebisnisnya dulu, kalau kita ngomongin harga kan ada dua hal ya. Harga kadang-kadang kita buat langsung berdasarkan variable cost.
Tapi dari sisi pembeli, sekarang sudah ada pergeseran. Value-nya apa nih kalau saya beli barang ini? Misal kami di pot coklat, orang itu kebanyakan di media sosial di mana kita diskusi gitu ya, mereka itu suka sama pot bukan cuma karena pot enak, bukan karena pot plant based, bukan cuma karena pot itu memang produk lokal, tetapi karena story behind the product. Mereka itu ingin ikut membangun pertanian Indonesia. Kebayang nggak? Pot dari biji kakao 10.000, pot berani beli 50.000. Artinya apa? Dengan satu batang pot coklat yang dibeli oleh konsumen, mereka sudah ikut mensukseskan program kami, yaitu ikut memajukan petani Indonesia, tentu saja pot dan masyarakat Indonesia. Itu pertama. Kedua, kita juga mengedukasi masyarakat Indonesia. Jujur, terutama yang wanita-wanita ya, yang menjaga badan, kalau saya tanya kenapa takut makan coklat, pasti takut gemuk. Pasti dia bilang gigi anaknya rusak. Dia bilang takut diabetes. Ini kami edukasi. Saya 10 tahun lalu berat badan 90 lebih, sekarang 77. Dan Google nama saya 10 besar pelari gunung Indonesia. Artinya apa? Ini maksud saya value price. Ada value nggak kalau saya belanja? Ini perlu kita pikirkan. Jangan, it's not about kita dapat PO, closing, tapi harus pikirkan value jangka panjangnya. Ada social effort nggak kalau kita beli barang ini? Ini yang perlu sebagai seorang marketing atau sales mungkin perlu di create dari awal. Gitu. Jadi apa sih benefitnya selain kita dapat barang? Oke, next. Selanjutnya, Mbak Navi. Mungkin kembali ke slide yang sebelumnya. Yang ada gambar-gambar. Nah, ini. Yang kami lakukan selama ini, begitu mulai pandemi, kami berbagi coklat, kami berbagi alat APD kepada tim-tim medis di beberapa rumah sakit di Bali yang menjadi rujukan. Ya, karena itu. Kalau tim rumah sakit kami kasih APD, terutama dokter, pasti langsung itu pesannya apa? Yuk kerja yang benar ya. Gitu. Itu pesannya. Tapi kalau saya kasih coklat, mereka bertanya, Pak Gusdi, kenapa kasih kami coklat? Kami benar-benar cinta sama kalian. Kalian front line. Coklat ini bukti cinta. Gitu. Jadi nggak cuma disuruh kerja, tapi kami juga menyayangi kalian. Kasihnya APD, suruh kerja terus ke medis. Ya buat kita sayangi mereka. Gitu. Dan pasien juga begitu. Bukan dijauhi, tapi kami sayangi dengan coklat-coklat kami. Ini value yang customer tahu. Gitu. Itu kenapa saya bilang value of price. Jadi a story behind the product. Oke, selanjutnya Mbak Levi. Less trust. Ini perilaku konsumen yang kita harus antisipasi. Nah, konsumen sekarang, fakta di lapangan, apapun mereka nggak akan pernah percaya 100%. Karena yang namanya berita, ada peraturan pemerintah pun kadang-kadang berubah hitungan jam. Nah, ini yang kita harus cerdas, ya, harus cerdas dan harus jeli dan memang harus adaptif. Jadi konsumen sekarang itu less trust, dia nggak pernah percaya 100% sama apapun sekarang. Dan kita harus sadari itu. Nah, di sini saya titip pesan sebagai marketing atau mungkin pemilik perusahaan, kita hindari rasa baper lah. Ya, jangan sempat kita menjudge customer kita ketika mereka kurang percaya sama kita saat ini. Bahkan karena memang ini yang terjadi sekarang. Ini banyak yang demo, banyak yang ya macam-macam lah faktornya, kita sudah tahu itu. Tapi ini fakta di lapangan. Mereka less trust banget sama semua hal. Oke, selanjutnya. Baik, ya oke. Nah, sekarang ini tantangannya ya buat para entrepreneur atau pelaku sales marketing juga. Tantangan kita sekarang jelas, kita setuju ya. Daya beli customer kita turun. Ini bukan semata-mata karena mereka nggak punya uang. Banyak kok golongan customer yang depositonya banyak, tapi memang mereka berhitung. Karena situasi yang tidak menentu tadi, karena less trust tadi, ini connecting banget. Jadi tantangan kita itu daya beli semua orang itu turun, karena memang ada yang memang lagi tidak pengen belanja, ada yang memang karena pemutusan hubungan kerja yang sangat masif ya, apalagi khususnya di Bali. Kan 99,9% hotel di Bali harus tutup. Jadi kebayang, ada kurang lebih ratusan ribu orang yang bekerja di pariwisata di Bali mengalami penurunan pendapatan. Jadi ini otomatis akan berimpact ke daya beli, bahkan di seluruh Indonesia. Gitu. Oke, selanjutnya. Ini tantangan yang harus kita hadapi ya, challenge-nya. Ya, dan customer itu sekarang panik. Panik.
Makanya jangan terkejut ketika kita jadi sales, kemarin dia confirm udah bayar DP, besoknya cancel, Pak. Ini realita. Ya, makanya saya bilang saya hari ini berbagi. Ini realita. Sama kami udah dapat order besar nih, misalnya dari Perancis, Rusia, tiba-tiba dia, oh nggak jadi, kita katanya akan di lockdown. Semua katanya. Jadi customer kita masih panik. Bahkan saya sempat nih, udah mau kirim barang sekian ton ke sebuah negara. Tiba-tiba customer minta maaf. Kita nggak bisa, kita mau lockdown. Nah, customer kita lagi panik. Jadi, para sales marketer juga mesti belajar tentang psikologi. Ini sangat important, ini sangat penting. Kita harus mempelajari karakter para customer kita, psikologi para customer kita. Jadi dalam dunia psikologi saya berbagi sedikit karena memang saya dibentuk oleh alam gitu ya. Kalau dalam dunia kita sebagai pebisnis atau marketer, kita melihat dunia kan 180 derajat nih, di depan, samping, kanan, kiri. Ya, dalam psikologi atau spiritual yang saya tekuni, kita harus melihat dunianya 360 derajat. Bukan depan, kanan, kiri, tapi belakang juga kanan, kiri. Ini yang saya maksud. Kita harus aware dan memang harus menyetujui, suka nggak suka, semua customer lagi panik sekarang. Gitu. Mereka cuma akan fokus pada kebutuhan primer saja. Makanan, sayur, minuman ini pasti. Atau mungkin paket internet sekarang ya. Itu yang memang masih jadi kebutuhan wajib sekarang. Ini aman. Mungkin sales marketing ya Pak ya, paket internet nggak usah. Cuap-cuap juga dia lari sekarang. Oke, selanjutnya Pak Melvi. Ya, tantangan kita selanjutnya semua lini supportnya terganggu ya. Khusus di bisnis kami yang food industry gitu. Memang karena adanya PSBB, pembatasan skala besar segala macam, khusus delivery kita ini sangat terganggu. Nah, bagaimana disinilah ujung tomak ini ya sales marketing. Bagaimana mengkomunikasikan atau memberikan strategi-strategi atau tambahan servis segala macam sehingga para customer kita masih merasa terjaga keyakinannya. Walaupun memang kita yakin semua ini terganggu saat ini. Kita terganggu. Terganggu bukan berarti kita nggak bisa. Saya selalu optimis ya. Memang lagi terganggu. Sama kayak kita lagi fokus, pasti kita ada yang ganggu. Tapi apakah kita menghentikan aktivitas kita atau memilih melewati gangguan ini sehingga kita akan menjadi expert? Ya banyak pepatah yang bilang yang pelaut ulung itu harus melewati badai dulu. Ini dia. Alam lagi ada badai sekarang. Ini dia. Semua ini supportnya lagi terganggu. Semua ini. Ini challenge-nya. This is not a problem. Saya bilang lagi sekali. Ini challenge. Ini bukan masalah. Ya karena masalah dan challenge ini energi kalimatnya berbeda. Kalau mungkin saya tanya ke mbak-mbak atau mas-mas ini, mau saya kasih masalah, pasti jawabnya enggak. Tapi kalau saya ubah, mau saya kasih tantangan atau challenge, pasti kalian jawab iya. Itu kenapa saya lebih memilih kalimatnya challenge. Karena challenge secara spiritual, energinya positif. Walaupun barangnya sama. Nah ini para marketing mesti jago-jago memilih kalimat. Karena dari kalimat melahirkan energi. Oke, selanjutnya. Oke. Dari sisi bisnisnya ini, tantangan kita. Dari sisi bisnisnya, ya jelas, cash flow kita goncang semua karena sales drop. Dan rata-rata teman-teman kami ya, para pedagang ya, para pebisnis, ya kita bertahan aja. Nah ini challenge-nya. Nah saya kebetulan golongan yang kurang setuju dengan kalimat bertahan. Bertahan itu ada kalau kita lagi diserang. Nah menurut saya pertahanan terbaik adalah menyerang balik. Gitu. Nah menyerang balik itu perlu energi yang kayak naik gunung tadi, energi sedikit gila. Gitu. Mungkin kalau Om Bob Serino bilang energi yang sedikit goblok, jangan terlalu pintar. Orang goblok banyak bergerak, banyak mencoba. Gitu. Oke, Pak Nelvi, selanjutnya. Ya ini ya. Menurut saya pribadi, apa yang dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan customer pasca PSBB? Ya jelas, tadi di awal itu, memenuhi pola perilaku mereka yang berubah ini yang harus kita inventory dulu, sehingga kita bisa memenuhi. Kalau kita masih tidak sensitif terhadap perubahan perilaku, kita nggak bisa memenuhi. Kayak ini, healthy food, naikkan imun, dan lain-lain, valuable, sangat bagus kalau ada unsur charity. Ini orang lagi suka berbagi sekarang. Orang lagi suka berbagi, karena biasanya dengan adanya kondisi yang kurang bagus seperti saat ini, para ahli spiritual, para pemuka agama akan memberikan lebih banyak tuntunan rohani. Sehingga
dari hati kecil masyarakat akan ada timbul keinginan mereka untuk berbagi. Sehingga mereka akan mensupport produk-produk yang melakukan charity. Walaupun dalam skala yang kecil. Gitu. Itu trennya. Itu nilai positif di saat pandemi seperti ini. Ya kalau kita sudah memenuhi perubahan perilaku itu, saya yakin kita bisa akan tetap eksis apapun itu situasinya. Baik, Mbak Nelvi, selanjutnya. Oke, ini kebetulan salah satu passion saya ya di dunia ini. Kebetulan saya sempat juga di training langsung dari UN ya, PBB tentang sustainability dalam penjualan dan bisnis. Nah, ini sudah saya implementasikan dari beberapa usaha yang saya rintis atau aktivitas yang saya gabung ya. Sustainability ini memang kalimat yang sangat indah buat diomongkan, tapi sangat membutuhkan fokus, konsistensi, dan komitmen yang luar biasa. Pertama, kalau kita mau sustain, kita harus tunduk kepada regulasi di negara mana kita mendirikan perusahaan. Saya kasih contoh kenapa UKM banyak tidak sustain. Misal nih UKM makanan, olahan lokal, saya sarankan kamu harus cari izin edar namanya PIRT. Mereka malas. Pak, ribet ini. Nah, sehingga untuk masuk ke supermarket atau swalayan mereka pasti akan kena ban. Nggak boleh, karena mereka belum berlabel dinas kesehatan. Akhirnya mereka beranggapan apa? Aduh, ini supermarket diskriminatif, macam-macam. Enggak. Jadi pertama, apapun itu usaha kita, kalau mau sustain, ikuti regulasi, ikuti perizinan. Yang kedua, memanfaatkan sebagian besar, atau kalau bisa 100% local resource kayak kami di POD. Kebayang nggak kalau kami import bahan baku? Belanda lockdown, Singapura lockdown, Cina lockdown. Nah kami, bahan baku kami di POD coklat, baik dari biji, gula, santan kelapa, biji kakao, semua itu dari Indonesia. Jadi walaupun negara luar kena lockdown, karena resource kami the local resource, kami bisa sustain, kami bisa bertahan secara bisnis dan secara sosial itu akan berdampak bagus kepada masyarakat lokal. Yang ketiga, berdampak nyata secara ekonomi dan sosial kepada masyarakat lokal. Contoh perusahaan kami, 11 tahun lalu kami punya pegawai cuma 2 orang. Nah, seiring waktu, kami sekarang punya pasukan, tim mungkin mencapai 200 orang. Ini semua orang Bali. Yang awalnya mereka nggak ngerti bagaimana bikin coklat. Kita edukasi. Kita kembali dari hulu ke hilir itu. Nah, kami memang goal kami adalah menjadi sustainability company. Ramah lingkungan, terhubung dengan alam. Nah, ini kalau memang di antara teman-teman ada yang hobi dengan dunia spiritual, ini sangat connect. Kalau spiritual itu bisa oleh semua agama, semua golongan, semua suku bangsa. Karena ini hubungan kita dengan alam. Ramah lingkungan, bukti kami di POD coklat saja. Dari 11 tahun, kami tidak memakai yang namanya plastik. Tas belanja kami itu terbuat dari kertas dan ada dari olahan kulit singkong. Dan limbah, kita nggak ada limbah karena memang kita nggak ada chemical. Itu air bekas cuci bisa buat nyiram tanaman, seperti itu kembali. Jadi memang kami sudah mengusung konsep sustainability. Ketika kita ramah kepada alam, ketika kita ramah kepada lingkungan, saya yakin sustainabilitas akan terjamin. Dan itu juga kami mengedukasi petani, stop pakai pestisida, stop pakai zat kimia. Karena kami mau petani umurnya panjang, dan alam juga sehat. Ini kalau kita memikirkan sustainabilitas. Kalau di food industry ya contohnya. Nah selanjutnya kita mengedukasi. Apakah produk yang teman-teman jual ini sudah mengedukasi masyarakat? Sudah mengedukasi customer. Nah, coklat dulu dibilang bikin gemuk, kita edukasi. Petani kakao, 11 tahun saya tanya, Pak tahu nggak biji kakao yang bagus kualitasnya? They said no idea Pak. Kalau kopi kita tahu, karena kami bisa ngolah. Nggak tahu nggak harga kakao dunia berapa? Nggak tahu Pak, tengkulak beli 10.000. Karena ini dipakai kesempatan. Nah, kami hadir mengedukasi mereka. Saya yakin semua perusahaan atau organisasi yang punya ini mereka akan sustain. Dan yang terakhir itu kreatif. Ya, kreatif. Di POD kami mulai dari 5 rasa. Dan sekarang kami sudah memiliki 30 rasa lebih. Semua plant-based. Ada spread ini. Ya, ini ada spread yang mungkin dulu orang kenalnya spread dari Eropa, saya nggak boleh sebut merek ya. Sekarang kita punya spread dari Jungle Pod ya. Jadi Jungle Gold pod ini kita bikin dari plant based juga. Ini coklat sama mente, sama ada kacang asin. Dan tidak pakai susu. Nah, jadi itu dia. Kita kreatif.
kita kreatif sekali. Kalau mungkin teman-teman di Indonesia taunya coklat itu cuma ada milk dan dark chocolate, kita enggak. Kita bahkan non milk. Kita ada cream chocolate, kita plant based, kita ada banyak rasa. Nah, kalau memiliki semua hal-hal ini, saya yakin apapun usaha yang Anda jalankan atau produk yang Anda bawa akan bisa sustain. Karena memang sustainability ini memang harus diniatkan dari Anda mulai sebuah usaha. Karena kalau di tengah jalan akan repot, akan banyak konflik dia. Karena memang setiap jenis usaha ada kualifikasinya banyak sekali. Kalau rumah sakit, kalau saya nggak salah, lebih dari 140 standarisasinya. Kalau hotel, 100 sekian. Kalau food industry yang paling sadis. Karena ini masuk ke perut orang, ini masuk ke badan orang. Gitu. Nah, memang ini kita harus mengedukasi sama-sama. Para UKM ini khususnya. Karena memang di saat pandemi ini saya mengamati UKM lah yang masih bergerak. UKM yang masih bergerak. Karena saya lihat dari sisi operating cost mereka nggak tinggi. Yaitu karena mereka tanpa mereka sadari atau sadar ya, resource mereka kebanyakan lokal, harga mereka terjangkau, produk-produk UKM, sehingga mereka bisa menyebut dirinya bertahan di goncangan pandemi begini. Gitu loh. Kayak yang jualan nasi bungkus, jamu, segala macam yang jamu kayaknya sekarang naik kelas ya Pak Pria ya. Naik kelas banget gitu. Nah ini tinggal disambut dengan regulasi ya. Kalau ngomong regulasi harus dengan dinas kesehatan. Nah kalau mau mendapat rekomendasi harus berpartner dengan pihak rumah sakit. Layak enggak? Nah ini health issue ini. Oke, jadi mungkin secara garis besar selanjutnya udah habis ya Pak. Selanjutnya Mbak Nelvi. Oke. Jadi itu sharing dari saya, mungkin biar ada waktu untuk kita diskusi ya. Anda adalah manusia cerdas ya. Mencapai kesuksesan adalah mendapat kebahagiaan dari diri dan alam sekitarnya. Oke, Pak Ivan dan semua sahabat-sahabat saya di seluruh Indonesia, itu dulu dari saya. Saya harap hari ini pertemuan yang luar biasa ini kita sambung terus silaturahmi ini. Dan khusus teman-teman yang berkunjung ke Bali, saya wajibkan mampir ke pabrik kami. Saya garanti free chocolate testing. Saya ulangi, coba coklat gratis di Pulau Rasa. Ya, healthy chocolate. Oke, selamat siang. Saya tunggu ya Pak. Saya tunggu loh Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ini sungguh luar biasa dari Pak Gusde ya. Saya sangat mendapatkan banyak inspirasi ya. Khususnya memang betul Pak, kalau Valentine itu nggak pernah kasih pisang goreng, itu betul Pak. Lalu ngasihnya coklat, itu betul. Dan memang di kala-kala kita seperti ini ya memang saya rangkum sedikit, kita memang mengalami satu masa yang beresiko tinggi dan memang ada perilaku konsumen yang berubah dan kita harus bereaksi dengan cepat. Dunia kita yang serba online dan memang satu kenyataan bahwa COVID ini akan tetap ada. Jadi kita harus dengan kata lain berdamai kepada COVID ini. Dan juga apabila kita ingin membuat suatu terobosan di bidang penjualan atau pemasaran, pikirkanlah soal isu-isu mengenai safe, mengenai healthy, mengenai value, mengenai story behind the product. Dan juga kita harus, mungkin tadi satu hal, menjadi orang bodoh. Artinya dalam sesaat menjadi bodoh untuk menjadi pintar. Artinya kita mencoba. Trial and error is the best teacher. Jadi kita harus melihat, mencoba apa yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir adalah mengenai sustainability. Dan ini sangat penting menurut saya. Karena sustainability, apabila kita dapatkan, kita dapat survive dimanapun juga. Saya sangat setuju bukannya bertahan, kita tidak ada yang menyerang, tapi kita memang harus tetap eksis, tetap menjadi yang utama. Dan semuanya itu dimulai dari niat yang baik. Jika kita punya niat yang baik untuk menuruti regulasi, mendapatkan local resource, mempunyai dampak sosial yang tinggi, ramah lingkungan, dan edukasi ini sungguh merupakan kata kuncinya adalah edukasi, dan kita juga harus kreatif. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh Pak Guste. Dan saat-saat seperti ini memang sudah saatnya kita bangkit. Bangkit to be a stronger me.
ya satu versi baru lah dari diri kita. Kalau kita punya handphone gitu ya, handphone juga mesti diupdate. Kalau nggak handphone kita yang udah 5 tahun gitu ya, udah nggak bisa jalan lagi kalau nggak di-upgrade. Diri kita juga sama, we need a stronger version of me. Dan memang ini adalah materi lain yang minggu depan kita akan lakukan. Tunggu saja undangannya. Karena Anda semua adalah manusia cerdas. AMC, Anda adalah manusia cerdas. Silahkan Ibu Nelvi, saya kembalikan kepada host untuk sesi tanya-jawab. Baik, terima kasih Pak Ivan sebagai moderator, dan terima kasih kepada Pak Gusde dan Pak Rian sebagai narasumber yang materinya hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan baik, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Oke, kita akan masuk sesi tanya-jawab, dibuka dari satu sesi dulu ya, satu sesi 3 pertanyaan. Oke, untuk semua peserta bisa langsung bertanya bergantian. Atau bisa raise hand juga ya. Silakan. Silakan, Pak Zalfain. Untuk memberikan pertanyaan, di-unmute dulu ya, Bapak Ibu. Kalau belum ada pertanyaan, Ibu Melvi, jadi saya ingin tanya. Oke, baik, Pak Ivan. Pada Pak Gusde. Baik. Ini satu pertanyaan yang mungkin dari dalam diri saya sendiri. Memang kondisi sekarang banyak konsumen-konsumen yang menjadi panik. Artinya tiba-tiba cancel, tiba-tiba berubah pikiran. Kira-kira apa pendekatan psikologis atau bagaimana pendekatan kita secara psikologis yang bisa kita lakukan ke mereka untuk menjadikan mereka berani lagi? Kan mereka panik itu karena ada satu ketakutan. Boleh mungkin kasih pencerahannya Pak Gusde, silakan. Baik, Pak Ivan, mungkin bukan pencerahan ya. Saya selalu berbicara sharing, Pak. Sharing karena saya kan tamatan Universitas Kehidupan. Jadi yang saya bagi selalu pengalaman hidup. Gitu. Jadi di situasi kepanikan ini maksud saya kepada para penjual ini, marketing ini, kita yang mesti sadar dulu. Gitu. Jangan juga percaya 100% ke customer kita bahwa mereka akan, walaupun mereka sudah deposit segala macam, sisakan sedikit. Ini ada kemungkinan mereka akan meng-cancel. Jadi kita mengedukasi mereka sebaiknya dari awal, Pak atau Ibu udah tahu kan ya, kadang-kadang pengiriman sekarang karena PSBB, karena apa itu bisa lambat loh Pak. Terutama makanan. Kami takutnya barang sampai di rumah Bapak jadinya berubah atau bagaimana. Ini fungsi edukasi Pak. Fungsi edukasi dan para marketers memang harus paling update akan kebijakan pemerintah, update akan kebijakan tim medis kesehatan dalam hal ini. Karena saya salah satu ketua Satgas COVID di Bali, kita harus update dengan para Satgas ini karena mereka yang paling tahu update situasi terkini. Nah, dengan kita yang teredukasi lebih dahulu, kita bisa mengedukasi customer kita ini. Sehingga tingkat kepanikan, orang panik karena kan ketidaktahuan dan ketidakyakinan, Pak. Nah, orang ketika mereka yakin, ketika mereka bisa kita edukasi, mereka akan berani. Ini kan kepada mindset, Pak. Seperti obat, Pak. Obat itu kan rasanya pahit semua, Pak. Kita udah diedukasi bahwa obat ini bisa bikin sehat, bodoh aja, telan kan. Padahal pahit deh. Coklat saya enak aja orang bilang, bikin gendut, Pak. Nah, makanya ini mesti diedukasi oleh para marketing, Pak. Itu. Ya, saya rasa segala garis besar gitu, Pak Ivan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ivan pertanyaannya dan Pak Gusde juga dengan jawabannya. Ini ada pertanyaan yang masuk ke chat ya. Mana nih Pak alamat Po Coklat di Bali? Karena banyak yang mau singgah juga nih Pak untuk ke sana. Itu yang saya mau. Berarti jadi marketing hasil saya ini. Nah, iya benar juga nih. Jadi kunjungi aja website kami ya, Pod Chocolate ya. Kunjungi website kami di Pod Chocolate. Di situ ada alamat lengkap dan ada promo-promo lengkap tentu saja. Karena kan masa pandemi kita mau berbagi coklat.
yang biasanya coklat paling mahal, mungkin saat ini coklat kami jadi paling murah. Mungkin ya. Karena hitungan jam saya promonya, namanya juga marketing gila. Kadang murah, kadang mahal, jadi orang nggak bisa tebak gitu. Oke. Silakan. Iya, terima kasih Pak. Berarti untuk yang bertanya nih alamat Pop Coklat di mana, itu langsung kunjungi saja websitenya ini ya, Pop Coklat. Toko kami, pabrik kami buka, tapi memang kami mengikuti Iya. protap, pabriknya yang bekerja cuman sedikit-sedikit kita atur ya. Kita nggak mau melanggar peraturan pemerintah juga. Oke, terima kasih. Oh ya Pak, di lokasinya bisa nampung berapa tamu nih Pak? Ada pertanyaan juga. Oh ya, untuk lokasi kami yang factory, yang memang ada coklat kelasnya, dulu waktu masih belum ada Mrs. COVID, itu bisa 200 orang sekali. Jadi sekarang kita batasi sampai 100 orang sekali. Kan setengah. Ya, jadi sekali masuk, itu estimasi waktu 2 jam lah. Itu kita edukasi tentang coklat. Jadi pulangnya udah jago itu. Pulang dari pabrik udah jago semua orang tentang coklat. Kayaknya udah bisa bikin pabrik coklat deh langsung pulang dari situ. Oke, baik. Terima kasih Pak Gusde. Untuk pertanyaan lanjutan kayaknya bisa dibuka di websitenya Pop Coklat ya Pak. Ya udah lengkap ya Pak informasinya. Oke, silakan. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi dan atau dengan ini nih bisnis rumah sakit? Mungkin ada yang tertarik, silakan. Silakan di-unmute dulu Pak. Nah, oke, diaktifkan. Silakan. Selamat siang. Selamat siang. Mungkin pertanyaannya dari ini sih, menggarisbawahi tadi ada pernyataan bahwa ada beberapa strategi yang ternyata contoh yang dari strategi yang dilakukan di marketing di Jepang tersebut, ada kemungkinan bahwa si strategi ini akan tidak sesuai kalau misalkan diberlakukan di situasi tertentu. Nah, pertanyaannya itu, setelah pandemi ini, seberapa pentingkah strategi yang secara konvensional itu harus diubah? Karena menurut saya tidak bisa lagi melalui strategi konvensional. Nah, mungkin proyeksinya itu bisa dilakukan menggunakan metode etnografi dan sebagainya. Nah, pertanyaannya seberapa pentingkah perubahan ini dan proyeksi ke depannya menurut Bapak-Bapak itu seperti apa ya dalam dunia marketing dan mungkin e-commerce dan sebagainya. Itu sih. Ya, silakan Pak Gusde atau Pak Rian menjawab. Ya. Kalian dulu sih. Ya, Nanti ya, saya. Siap. Terima kasih Pak Gusde. Siap. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi memang dalam profesi sales dan marketing ini tidak pernah ada kata stagnan ya. Jadi memang semuanya melihat, mengamati pola perilaku customer behavior yang ada. Dan yang pasti yang paling penting adalah teknologi. Ini kan berkaitan linear antara teknologi dan perilaku customer yang kadang-kadang berubah ya, dan sering berubah kalau saya bilang ya, shiftingnya cepat. Jadi kita sebagai kalau saya sih sebagai tim saya ya, tim sales atau marketing sudah harus bisa mengamati apa sih yang terjadi fenomena di luar. Tadi saya setuju dengan Pak Gusti bahwa banyak belajar, tahu peraturan pemerintah, tahu apa. Jadi ini yang poin penting adalah kita keluar dari kotak, kita mengamati. Bahkan saya juga belajar gimana sih bisnis coklat, bagaimana sih bisnis ini. Sehingga kita ada insight dari masing-masing bisnis, jangan kita hanya tahu, seperti saya hanya tahu healthcare, bisnis healthcare. Tapi saya harus bisa, nanti saya ketemu, contoh kenapa? Karena ketika saya ketemu orang di luar bisnis ini, kita harus memberikan suatu penawaran yang sesuai dengan needs-nya dia. Gitu. Nggak mungkin dengan persepsi saya tawarkan kepada yang bersangkutan. Contoh seperti Pak Gusti. Ketika saya tawarkan, Pak mau layanan ini, dia nggak perlu. Tapi ketika kita tahu apa kebutuhannya, bahwa ada value dari coklatnya yang berkaitan dengan health, dan kami di bisnis health. Nah, inilah yang ngeling. Nah, jadi, bisa masuk nih kalau di layanan wellness kami. Kurang lebih seperti itu. Jadi, mengamati apa yang terjadi di luar penting gitu. Jangan kita di industri otomotif, taunya hanya industri otomotif saja udah to Z. Karena ini ada pengalaman ketika ada teman saya udah pendidikan yang bagus, cukup cerdas, ketika kita bicara akuisisi. Apa ya akuisisi?
nggak ngerti di bisnis gitu loh. Jadi pola pikir kita harus banyak belajar. Intinya itu banyak belajar. Jadi ketika kita tahu setiap industri punya kebutuhannya masing-masing yang spesifik, apa yang dari punya kita yang kita mau tawarkan mereka akan masuk custom dengan kebutuhan mereka. Itu sih dari saya. Baik, dari Pak Guste ada tambahan, Pak? Ya, Silakan. saya rasa apa yang disampaikan Pak Priya itu sudah, apakah perlu dirubah cara pandang seperti itu? Jelas perlu, Pak. Sangat perlu. Makanya saya bilang jangankan sebagai marketing gitu loh. Saya kan bergeraknya sebagai produsen iya, sebagai marketing juga iya. Kami loh produsen saja setiap hari memapping. Contoh kenapa kami sampai membuat rasa sedemikian banyaknya. Karena kami tahu kalau orang Eropa pasti yang dia makan coklat yang 64% ke atas. Itu yang laris di situ. Nah, orang Asia, Indonesia khususnya, dia akan makan coklat yang lebih ada rasa manisnya. Jadi memang tidak bisa kita memakai pola atau situasi satu daerah untuk daerah lain. Saya sangat setuju. Ketika saya di dunia hospitality, ketika saya ada di GM di hotel atau di mana, saya bahkan harus mengetahui latar belakang tamu saya. Ketika saya jadi guide petualang, saya mengetahui negaranya dari mana. Itali misalnya, saya berbahasa Itali. Bukan cuma saya belajar bahasanya, tapi budayanya. Orang Itali kalau makan tuh kayak apa? Kalau minum tuh kayak apa? Minumannya apa? Minggu depannya ganti tamu lagi Amerika. Ini sudah benar-benar saya setuju. Bukan harus berubah, bukan perlu dirubah, memang harus berubah-ubah. Harus punya, kalau dalam dunia persilatan punya jurus itu harus segudang, nggak ada habisnya. Ya, sebagai marketing kalian harus punya jurus segudang, ada stoknya 2 kontainer lagi gitu. Jadi nggak habis-habisnya. Oke Pak, saya rasa seperti itu. Oke, terima kasih Pak jawabannya Pak Rian dan Pak Gusde. Bagaimana Pak Alexander? Silakan. Silakan Pak Alexander. Bagaimana dengan jawaban ini? Sudah puas atau belum? Ya, menurut saya sudah cukup menjawab ya, karena kalau menurut pertimbangan saya, pentingnya teknik entografi dalam observasi pasar itu cukup penting kayaknya untuk keadaan sekarang itu. Jadi adat dari setiap daerah itu kan pasti akan berbeda kan setelah adanya new normal ini. Nah, mungkin strategi berikutnya bisa pemasaran dilakukan melalui behavior dan interaksi manusia di kehidupan yang baru kayak gitu sih. Ya cukup menjawab sih. Yes, terima kasih. Terima Oke, kasih. baik ya. Baik Pak Alexander. Terima kasih. Nah, berkaitan dengan marketing nih, saya juga dari AMC dan Pak Ivan juga, kami juga ingin memberikan informasi terkait para peserta webinar hari ini. Anda sangat beruntung ya, karena di bulan Juli ini, di bulan Juni dan Juli, untuk para peserta webinar yang hadir hari ini akan mendapatkan kode kupon untuk mengakses semua kursus yang ada di website AMC di www.amctraining.edu.au dengan kode webjul 10 atau 10 ya, webjul 10. Itu bisa kode kuponnya bisa di screenshot atau di foto terlebih dahulu. Nah, di website AMC juga ada kursus untuk sales ya, Pak ya. Jadi bisa diikuti di situ. Dan kemudian, nah ini ada ketentuan untuk mendapatkan e-sertifikat yang perlu peserta lakukan adalah yang pertama adalah follow akun Instagram AMC Training Group, dan yang kedua posting keikutsertaan Anda dalam webinar ini dan tag akun Instagram AMC Group. Nah, kalau misalnya peserta di sini tidak mempunyai Instagram, Anda juga dapat melakukan di Facebook yaitu dengan memfollow dan like fan page-nya AMC Training Group. Kemudian juga di posting keikutsertaan Anda dalam webinar ini dan tag Facebook page-nya AMC Training Group. Begitu. Dan saya mengingatkan kembali untuk para peserta yang tadi belum melakukan konfirmasi kehadiran dengan menuliskan nama dan alamat email di chat, mohon dilakukan sekarang karena ini untuk rekan kami dalam memberikan sertifikat gitu. Mohon dilakukan sekarang.
akhir kata, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan Pak Ivan sebagai moderator yang telah memberikan materi yang bermanfaat bagi kami. Dan nantikan juga webinar selanjutnya di hari Rabu depan, di tanggal 24 Juni 2020, di jam yang sama, di pukul 14.00 WIB, dengan tema Introduction, Basic Software Defined Networking. Jadi untuk para teman-teman atau para peserta yang hadir hari ini yang punya teman di bidang IT itu bisa diikutsertakan di webinar minggu depan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Thank you. Ya, salam kompeten untuk Anda semua. AMC, Anda adalah manusia cerdas.